Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat jumpa lagi dengan kami. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kimia unsur. Kimia unsur, kita akan belajar beberapa golongan ya. Nanti kita belajar golongan 1A, 2A, kemudian golongan halogen, ya, gas mulia. Kemudian kita akan mengetahui sifat-sifat golongan tersebut dari data yang kita presentasikan, kita sampaikan, kita akan melihat datanya seperti apa, kesimpulannya seperti apa, dan sebagainya. Tapi sebelumnya anak-anakku, kami harapkan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan ini, sehingga anak bisa melihat dan mempelajari video ini dengan nyaman ya. Kesehatan itu memang luar biasa. Jadi saat kita diberi kesehatan, manfaatkan dengan hal yang baik. Ya. Ada kesempatan ini kita akan pada kimia unsur ini nanti kita akan pecah menjadi beberapa video mungkin ya, sehingga kita bisa lebih hasilnya lebih efektif karena kita tidak satu video panjang gitu ya, kita potong-potong jadi beberapa bagian sehingga kamu bisa lebih fokus belajarnya nanti. Langsung saja anakku, kita akan mulai apa sih yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama kami mengingatkan tentang sifat keperiodikan unsur dalam satu sistem periodik ya, unsur itu ya. Itu tentang ciri-ciri atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas elektron, daya reduksi atau kekuatan reduktornya, tentunya oksidator juga, logam non logam, kereaktifan logam, atau mungkin kereaktifan juga non logam, kereaktifan non logam juga. Ini sebenarnya materi yang sudah kita bahas di kelas 10 anakku. Jadi di video kami, insya Allah di media pembelajaran kimia yang kami upload di YouTube, sudah ada pembahasan lebih detailnya. Kalau ini nanti kan hanya mengingatkan ya, di materi kelas 10, yaitu tentang struktur atom. Ya, di sana saya menjadi beberapa video tentang keperiodikan unsur itu ada ya, tentang sifat periodik. Sifat periodik unsur itu ada di sana. Apa dan kenapanya itu sudah kita bahas di sana. Jadi ini hanya mengingatkan saja. Ini adalah sistem periodik tadi yang saya katakan tentang sifat-sifat yang akan kita pelajari. Kita ulang lagi. Ini nanti biasanya adalah kita mempelajari dari kiri ke kanan ya, atau dari atas ke bawah. Misalkan golongan 2, kalau periode 1 itu dari kiri ke kanan ya adanya H sama E. Kalau periode 2 mulai dari Li, Be, B, C, No, F, Ne gitu kan ya. Nah, tapi umumnya sifat keperiodikan yang kita bahas ini berhentinya di 7A atau golongan 17 ya. Karena ini istimewa yang 8A ini, gas mulia ini istimewa. Biasanya saya ulangi, dari kiri ke kanan itu umumnya kita bahasnya berhentinya di golongan 7A ini. Gitu ya. Kemudian dari atas ke bawah misalkan golongan 1A ya mulai dari Linaka Robinson CSFR umumnya Linaka ya. H ini memang juga spesial juga ini ya. Linaka Robinson CSFR. Kemudian golongan 2A misalkan dari atas ke bawah ya bebek mangan cacing seret banget rasanya gitu kan ya dulu ya gitu. Kemudian FClBrIAT ini golongan 7A umum yang kita bahas sampai I ini ya, ini ya, AT ini adalah sudah sifat radioaktif ya. Jadi maka yang kita bahas unsur golongan 7A itu FClBrI. Jadi maksudnya nanti kita belajar dari sifat keperiodikan dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah ya ini. Kiri ke kanan itu yang dari misalkan Na sampai Cl, atas ke bawah misalkan Li sampai R atau Ba sampai La. Ini pun biasanya paling bawah ini tidak, karena dia juga unsur golongan unsur radioaktif. Biasanya kalau yang kita bahas ya Li sampai Cs, gitu, Be sampai Ba. Ya. Kita langsung saja anakku, ciri atom kita masih mengingatkan begitu ya. Artinya apa sih kalau ada tanda panah begini? Dari kiri ke kanan dari atomnya semakin pendek. Kan paling panjang kiri ya. Dari atas ke bawah semakin panjang. Itu ciri atom. Jadi sifat keperiodikan ciri atom dalam sistem periodik seperti ini. Ya.
kiri ke kanan semakin pendek, atas ke bawah semakin panjang. Alasannya saya tidak akan bahas lagi, saya akan melihat video materi kelas 10 struktur atom tentang keperiodikan unsur, sifat unsur ini. Energi ionisasinya macam ini. Ya, dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil, atas ke bawah semakin kecil. Kemudian keelektronegatifan dari kiri ke kanan semakin besar. Ya, paling besar golongan 7A, ya, paling besar golongan 7A. Dari atas ke bawah semakin kecil. Apa itu keelektronegatifan juga tidak akan saya bahas. Kamu bisa melihat video saya di kelas 10 ya, tentang keperiodikan sifat unsur ini sudah saya jelaskan tentang itu. Kemudian afinitas elektron, bagaimana sifatnya? Dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Ya. Daya reduksi atau sifat reduktornya, nah, dari kiri ke kanan semakin lemah. Ya. Dari atas ke bawah semakin kuat. Maka kalau ditanya reduktor terkuat artinya adalah golongan 1A paling bawah. Ya, ini golongan 1A paling bawah. Ini kalau kita cari elektronegatifan paling kuat adalah paling kanan, paling atas, yaitu golongan 7A paling atas, yaitu F. Itu unsur paling elektronegatif. Gitu ya. Sehingga nanti kalau ditanya kebalikannya ini, kalau paling elektropositif, ya paling kiri, paling bawah. Ini yang elektropositif, jadi pola pikir terbalik. Sama halnya dengan ini. Kalau reduktornya itu paling kuat adalah dari paling kiri paling bawah, yaitu golongan 1A paling bawah, Linaca-Robin CS biasanya. FR-nya kan radioaktif ya, CS misalkan. Kalau oksidator paling kuat bagaimana? Ya kebalikan dari ini pasti, yaitu paling atas paling kanan, yaitu F, itu fluorin. Itulah nanti sebagai oksidator terkuat. Ya, dia paling mudah mengalami reduksian berarti. Kemudian sifat logamnya macam ini. Ya. Berarti kalau warnanya makan ini, dari kiri ke kanan logamnya masih lemah. Dari atas ke bawah makin kuat. Sehingga kalau ditanya paling bersifat logam, ya paling kiri, paling bawah. Itu golongan 1A, paling bawah. Gitu kan. Reaktifan logam, kalau non-logam tentunya kebalikan ya, anakku ya. Reaktifan logamnya ya sama. Ya, logam paling reaktif itu adalah logam yang paling mudah melepas elektron. Gitu kan. Dari logam paling reaktif ya golongan 1A paling bawah. Nanti bisa kita buktikan dengan video, anakku ya. Kita akan belajar tentang video itu. Non logamnya tentunya kebalikan ya. Paling kuat non logam itu golongan 7A, paling atas. F itu non logam paling kuat. Sifat basa paling kuat adalah paling kiri paling bawah, ini paling kuat. Itu golongan 1A paling bawah ya. Sifat asam tentunya kebalikan. Pasti macam ini. Paling atas, paling bawah. Ini asam paling kuat, nanti golongan 7A paling bawah, HFCl-Br. HF, HCl, HBr, HI, berarti HI yang paling kuat. Sifat asamnya nanti. Ini tentang beberapa sifat ya, anakku. Kita sudah mengulang, jadi detailnya silakan melihat di video materi kelas 10 tentang keperiodikan unsur. Kalau nggak salah judulnya struktur atom kesekian gitu mungkin ya. Silakan dicari, nanti ada di sana. Kemudian kita akan materi sesungguhnya di kelas 12 adalah tentang ini. Sifat beberapa golongan unsur dalam SPU, kita akan belajar bagaimana sifat unsur alkali dan alkali tanah. Ya, khusus ya, perbandingan sifat unsur alkali dan alkali tanah. Bagaimana sifat unsur halogen, bagaimana sifat unsur gas mulia. Yang akan saya buat video hanya sampai halogen, anakku. Untuk gas mulia bisa dipelajari sendiri di referensi banyak. Ini yang akan kita pelajari berikutnya. Kita akan mulai. Nah, data kita ini adalah sifat-sifat unsur alkali atau golongan 1A ya, Linaca-Robin CS. LINACRBCS, tentang dari nomor atom, konfigurasi, ciri-ciri atom,
Dari ion, ke elektronegativan, titik lala, titik didih, dan seterusnya. Kita akan ulas satu persatu, tapi tidak semua yang ada di sini kita bahas. Pertama kita akan bicara tentang konfigurasi elektron dulu. Nah, macam ini. Kita bisa melihat konfigurasi elektron dari unsur alkali atau satu ali, terakhirnya 2s1. Na-nya 3s1, 4s1, 5s1, 6s1. Dari data ini apa yang bisa kita simpulkan bahwa golongan 1A pasti elektron valensinya 1 ini. Nah, ya. Dari ini pun kita bisa mengatakan, oh ternyata berarti golongan 1A cenderung melepas 1 elektron. Nah, kalau melepas 1 elektron, dia nanti akan membentuk ion positif 1. Gitu kan? Dengan elektron valensi 1 ini. Kalau tempatnya pasti 1A ya, kali itu kan maksudnya 1A. Tapi dari elektron valensi 1 kita bisa menyimpulkan bahwa dia cenderung melepas 1 elektron, membentuk ion positif 1. Gitu. Ya, seperti itu. Itu kesimpulan dari konfigurasi elektron. Kemudian tentang seri-seri atom atau ion. Kita punya data ini, anak-anak. Anda perhatikan. Ini tidak ada, tapi urut ya. LINAKRBCS ini. LINAKRBCS. Anda perhatikan. Dari atas ke bawah. Nah, atas ke bawah. Bagaimana seri-seri atomnya? Semakin panjang. Tapi seri-seri ionnya saat dia membentuk persatu, tapi sorry ya, seri-seri ionnya pun dari atas ke bawah makin panjang pula. Yang perlu kita bahas ada dua nanti. Ya. Yang pertama adalah kita menyimpulkan seri-seri atom dari unsur alkali maupun seri-seri ion dari atas ke bawah semakin panjang. Ini disadari bahwa kenapa? Karena kulit atomnya semakin banyak. Itu kan dari mulai periode 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan berarti pada kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, kulit kelima, kulit keenam gitu aja. Ini dimaklumi bahwa dari atas ke bawah semakin panjang karena kulit atomnya semakin banyak. Anda perhatikan ini. Seri-seri atom 152 Li, kalau seri-seri ionnya 73. Ternyata seri-seri atomnya lebih panjang daripada seri-seri ionnya. Kenapa? Nah, kenapa? Karena saat membentuk ion plus, dia melepaskan 1 elektron, maka kulit atomnya berkurang 1. Kulit atomnya berkurang 1. Sehingga nanti, karena kulit atomnya berkurang 1, otomatis seri-seri atomnya lebih pendek. Ini nanti akan berbeda manakala kita akan melihat seri-seri atom golongan 7A nanti. Ya. Nanti faktanya adalah seri-seri atom dengan ion lebih panjang yang seri-seri ion. Nah, kita nanti akan lihat datanya. Kenapa? Nah, itu. Ini ya, seri-seri atom kita simpulkan tadi dari atas ke bawah semakin panjang, ataupun ion juga karena kulit atomnya semakin banyak. Seri-seri atom dengan ion lebih panjang atomnya karena untuk seri-seri ionnya kulit atomnya berkurang 1. Keelektronegatifan. Datanya macam ini. Saat kelas 10 saya sampaikan bahwa harga keelektronegatifan terbesar itu adalah 4. Skalanya, skala Pauling itu 0 sampai 4. Ya. Kecenderungannya pun dalam sistem periodik tadi sudah kita katakan bahwa yang paling elektronegatif itu golongan 7A paling atas gitu kan. Dengan angka keelektronegatifan kecil ini, itu tadi saya katakan skalanya 0 sampai 4, maka unsur-unsur golongan 1A bisa kita simpulkan dia tidak cenderung membentuk ion negatif. Maka tadi saya katakan bahwa golongan 1A cenderung melepas 1 elektron membentuk ion positif 1. Artinya apa? Dari keelektronegatifan kita bisa simpulkan bahwa unsur golongan 1A cenderung elektropositif, cenderung melepaskan elektron. Nah, elektron membentuk ion positif 1 seperti yang kita simpulkan di nomor 1 tadi.
dari data ke elektronegatifan. Ya. Jadi itu tentang kesimpulan ke elektronegatifan bahwa golongan 1 cenderung elektropositif membentuk ion positif 1 seperti golongan kesimpulan nomor 1 tadi tentang konfigurasi elektron tadi. Jadi ini fakta bahwa elektronegatifannya kecil, ya dia tidak cenderung menarik elektron dalam satu ikatan, ya, tidak cenderung menarik dengan fakta bahwa elektronegatifannya kecil karena tadi saya katakan skalanya itu 0 sampai 4 ya, angka 1 berarti kan angka kecil. Kemudian tentang energi ionisasi, datanya macam ini. Ya. Dari atas ke bawah semakin kecil juga. Ini bisa dimaklumi karena jari-jari atomnya semakin panjang sehingga untuk melepas elektronnya semakin kecil energi yang dibutuhkan karena jauh dari inti tadi. Dan tadi dikatakan bahwa golongan 1A ini cenderung melepas elektron, tidak menarik elektron. Yaitu elektropositif tadi yang kita simpulkan di nomor 3, dan nomor 1 cenderung melepas elektron tadi. Ini dibuktikan lagi dengan fakta bahwa energi ionisasinya kecil-kecil. Dan kecenderungannya dari atas ke bawah semakin kecil. Kenapa? Karena jari-jarinya semakin panjang sehingga untuk melepaskan energi untuk melepaskan elektron butuh energi yang lebih sedikit. Jadi energi ionisasi paling kecil ya yang paling bawah. Ini yang paling mudah melepas elektron sehingga yang paling mudah membentuk ion positif 1. Paling gampang ya melepaskan elektron di sini. Dalam hal ini melepaskan elektron berarti mengalami apa? Oksidasi. Nanti kaitannya dengan sifat reduktor dan oksidator. Titik didih, titik leleh. Nah, ini kita akan berikan data titik didih, titik leleh dari golongan 1A. Ya, dari atas ke bawah, ternyata titik didih, titik lelehnya semakin rendah. Ya, semakin rendah. Ini kenapa bisa demikian? Ini kaitannya dengan ikatan logam. Ya, karena ikatan logamnya dari atas ke bawah itu semakin lemah. Ya. Ikatan logam itu apa? Saat dibahas di kelas 10, ikatan logam itu adalah ikatan yang terjadi karena terdilokalisasinya elektron valensi pada logam-logam tersebut. Ya. Terdilokalisasinya elektron valensi pada logam-logam atom-atom logam tersebut. Maka kalau jari-jarinya pendek, pindahnya elektron valensi ke atom lainnya itu cepat gitu ya, sehingga untuk awan elektronnya juga semakin cepat juga gitu ya, sehingga karena berdekatan dia nanti mempunyai ikatan logam kuat antara atom Na dengan Na lain dengan diselimuti elektron yang terdilokalisasi tadi. Beda dengan yang atom besar, maka dia akan lemah ikatan logamnya. Dampaknya apa? Titik leleh, titik didih semakin tinggi. Nah, ini pun nanti akan dipengaruhi tentang kekerasan logam tersebut. Semakin lemah ikatan logamnya, maka ya semakin lunak dia. Ya, semakin lunak dia. Yang keras ya yang ikatan logamnya kuat. Gitu ya. Ya, itu. Jadi titik didih, titik leleh ini datanya dari atas ke bawah semakin rendah, ini dipengaruhi oleh ikatan logam yang semakin lemah. Ya. Dampaknya ikatan logam yang semakin lemah itu pun juga nanti berpengaruh pada sifat kekerasan logam tersebut. Semakin lemah ikatan logamnya juga akan berdampak semakin lunak logam tersebut. Semakin kuat ikatan logamnya, semakin keras logam tersebut. Nah, nanti kita bisa melihat fakta video yang saya tayangkan dari downloadan YouTube tentang kekerasan litium, natrium, dan kalium. Bisa kita lihat dari video. Yang paling lemah nanti, paling lunak nanti yang mana? Kita bisa lihat dari kesimpulan video yang bisa kita lihat. Ini ya anakku, titik didih, titik leleh ini nanti kamu bisa simpulkan bahwa dari atas ke bawah semakin lemah karena ikatan logamnya semakin lemah. Salah satu tambahannya adalah semakin lemah ikatan logam juga semakin lunak logam tersebut.
ya. Nah, titik leleh titik didih ini pun juga nanti bisa menyimpulkan, ini fakta ini bisa dipakai untuk menyimpulkan bahwa pada suhu kamar fasenya adalah padat. Fasenya adalah padat. Jadi dari data ini pun kita bisa simpulkan bahwa pada suhu kamar itu fase golongan 1A berfase padat. Ya, pada suhu kamar itu adalah pada suhu 25 derajat Celcius. Bagaimana caranya untuk menentukan, membuktikan bahwa ini fasenya padat? Kamu bisa mencari cara sendiri. Tapi akan saya kasih trik untuk menentukan fase padat cair gas pada suhu kamar saat kita membahas pada halogen. Karena halogen itu FCl-BRI itu ada yang berfase padat, ada yang cair, ada yang gas. Nah, bagaimana kita bisa menentukannya, nanti di sana akan ada cara menentukan fase dengan data titik leleh dan titik didih. Tapi Anda bisa juga mencari cara sih membuktikan bahwa fasenya golongan 1A ini semuanya padat pada suhu kamar. Insya Allah bisa kamu kreatif. Ini kesimpulan dari titik leleh kita, ya. Jadi ini pengaruh dari kata logam tadi yang juga berpengaruh pada kekerasan logam. Sifat reduktor ataupun oksidator. Nah, data potensial reduksi standar dalam bentuk volt ini, ya, kecenderungannya adalah dari atas ke bawah semakin tinggi, walaupun ini paling tinggi, ya, kecenderungan kita katakan. Nah, sifat reduktor itu potensi reduksi standar itu bisa juga disinkronkan dengan data energi ionisasi tadi sebenarnya, ya, walaupun ada agak penyimpangan di sini, tapi tidak masalah, kita akan bahas kecenderungannya. Jadi dari fakta ini adalah min itu artinya dia mudah mengalami oksidasi. Minnya besar, cukup besar. Artinya apa? Unsur-unsur golongan 1A itu paling mudah mengalami oksidasi. Maka sifatnya sebagai sifat reduktor. Reduktor terkuat tentunya yang paling mudah mengalami oksidasi tentunya, ya. Nah, yang paling bawah kecenderungannya, ya. Sifat reduktor paling kuat itu adalah unsur yang paling mudah mengalami oksidasi. E-nya adalah E yang paling kecil. Ya, cuman di sini ya ada penyimpangan, ya. Tetap kita simpulkan bahwa yang paling mudah mengalami oksidasi adalah lina lakup CS, ya, CS-nya ini. Ya, CS-nya. Tapi sifat golongan 1A secara umum adalah reduktor kuat. Ya, dibuktikan dengan harga min yang besar ini bahwa golongan 1A merupakan reduktor kuat. Itu dari sifat reduktor dan oksidatornya. Sifat logam dan non-logamnya. Nah, sifat logam dan logamnya ini ditinjau dari mudah tidaknya melepas elektron. Sifat logam itu kalau dia mudah melepas elektron, dia akan bersifat logam. Kalau dia akan mudah menarik elektron atau tidak cenderung melepas elektron, itu bersifat non-logam. Jadi sifat logam itu ditinjau dari mudah tidaknya melepas elektron. Mudah melepas dia bersifat logam, gitu ya. Kalau mudah menarik elektron bersifat non-logam, maka golongan 1A karena dia cenderung melepas elektron, dia bersifat logam. Yang paling gampang melepas elektron itu yang bersifat logam paling kuat. Gitu. Maka di sini yang paling kuat bersifat logam, sifat logamnya adalah CS. Ya, karena dia paling gampang melepas elektron. Gitu. Jadi sifat logam golongan 1A kita simpulkan dari atas ke bawah semakin kuat, ya, dengan fakta bahwa CS yang paling mudah melepas elektron. Ini pun juga tegas lagi dengan data energi ionisasinya. Ini paling gampang melepas elektron tadi, ya, maka dia akan semakin kuat sifat logamnya. Warnanya lah, anak-anakku, ini kita juga akan perlihatkan videonya, insya Allah di video YouTube saya nanti. Warnanya lah litium, kalau kita bakar, nanti kita akan lihat secara nyata dari video, merah tua, natriumnya kuning, kaliumnya ungu. Ini kalau percobaannya sampai ini anakku. Kemudian kalau
Rb itu merah biru, kalau cesium itu warnanya biru. Ini warna nyala dari unsur golongan 1A. Sehingga dari data-data itu tadi kita bisa simpulkan beberapa sifat alkali. Ya. Sifat logam tadi sudah ya, unsur elektropositif jelas tadi, pembentuk basa tadi, ini akan kita lihat di video insya Allah, pembentuk basa ya, golongan 1A itu pembentuk basa, pada basa tadi memang belum ada, tapi yang mendukung itu nanti kalau kita akan melihat video yang memperlihatkan reaksi antara logam alkali dengan air, nanti membentuk suatu basa ini. Reduktor kuat juga tadi sudah kita simpulkan dalam senyawa membentuk log plus 1 tadi sudah, logam reaktif pun tadi juga saya katakan bahwa golongan 1A merupakan logam reaktif, nanti bisa dibuktikan perlihatkan dengan reaksi-reaksi logam golongan 1A di video berikutnya. Insya Allah ada nanti menunjukkan bahwa logam golongan 1A itu sangat reaktif gitu ya. Paling reaktif tentunya paling bawah gitu ya. Dan lain-lainnya bisa kita simpulkan. Ini tentang kesimpulan yang kita bahas tadi, yang insya Allah nanti kita tunjukkan dengan video golongan-golongan 1A, reaksi golongan 1A, dan berikutnya kita akan juga membahas tentang reaksi pada golongan-golongan 1A juga. Tapi kita akhiri dulu video ini, kalau kita sambung dengan episode lainnya yang menyangkut tentang golongan 1A, 2A, halogen, dan gas mulia, tapi yang akan saya buat video adalah alkali tanah, menyangkut reaksinya nanti ya, dan halogen. Terima kasih, moga-moga ada manfaatnya anakku. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.